Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dengan judul dengan judul aplikasi pantau corona. Nah, berikut SKPL-nya. Nah, pada daftar isi ada beberapa bagian-bagian dan subbabnya. Ini dia. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pendahuluan. Nah, SKPL ini atau Software Requirement Specification untuk aplikasi berbasis web dengan judul Pantau Corona. Nah, untuk penamaan dokumen ini selanjutnya akan digunakan istilah SKPL. Nah, tujuannya sebagai berikut. Sebagai acuan atau panduan baik bagi pengembang dan pengguna perangkat lunak selama dalam pengembangan perangkat lunak yang akan dibangun. Bagi pengembang, SKPL ini dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap tahapan pengembangan agar sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna dan tujuan perangkat lunak itu sendiri. Sedangkan bagi pihak pengguna, SKPL ini digunakan untuk mencatat semua spesifikasi kebutuhan dari perangkat lunak yang dikembangkan dan harapan yang diinginkan. Nah, SKPL ini berisi spesifikasi kebutuhan dan dari perangkat lunak pantau corona atau aplikasi yang akan kita buat, yang dibuat ini. Nah, lanjut kepada lingkup masalah. Nah, lingkup masalahnya adalah pada perangkat lunak pantau corona yang akan dikembangkan akan digunakan sebagai acuan data penyebaran pada setiap kota di seluruh Indonesia. Kenapa setiap kota? Karena saya rasa sudah banyak sekali di data-data penyebaran pada setiap provinsi dan dunia dan nasional dalam skala nasional, namun masih sedikit sekali yang menyajikan data-data di setiap kotanya. Nah, di sini ada data-data master berupa ID kota, nama kota, ODP, PDP, positif, sembuh, meninggal, serta data-data rahasia masyarakat berupa NIK, alamat tinggal, dan sebagainya. Tentu ini dikelola oleh admin. Nah, ini ada beberapa singkatan dan akronim. Bisa dilihat. Nah, ini referensinya. Nah, di SKPL ini terdapat 3 bagian utama. Pertama, bagian utama berisi penjelasan tentang dokumen SKPL, yaitu yang menyangkut tujuan pembuatan dokumen, lingkup masalah yang diselesaikan oleh perangkat lunak, definisi, referensi, deskripsi umum. Nah, bagian keduanya berisi penjelasan secara umum mengenai perangkat lunak yang akan dikembangkan, meliputi fungsi dari perangkat lunak itu. Karakteristik pengguna, batasan, dan asumsi yang diambil dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, bagian ketiga berupa uraian kebutuhan perangkat lunak secara lebih rinci. Nah, deskripsi global perangkat lunak. Nah, Pantau Corona atau PC adalah perangkat lunak berbasis web yang digunakan agar pengguna dapat melihat data penyebaran COVID-19 di seluruh kota di Indonesia, di mana dilakukan update secara berkala oleh administrator. User dapat melakukan kritik, saran, keluhan, atau keterangan lainnya pada form yang telah disediakan. Dengan begitu, aplikasi pantau corona ini dapat menjadi referensi pemerintah dalam menangani COVID-19 di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini ada fungsi-fungsi produknya, bisa dilihat. Nah, ini ada karakteristik penggunaan, bisa dilihat di sini. Nah, terdapat batas-batasan yang digunakan pada pengembangan perangkat lunak ini. Di antaranya adalah pengunjung, dalam hal ini masyarakat, tidak dapat mengubah atau menghapus data yang telah tersedia. Nah, data yang telah tersedia hanya yang ada di dalam database sesuai dengan keterangan. Masyarakat hanya dapat melaporkan suatu keterangan
dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan pada sistem perangkat lunak. Nah, ini ada asumsi dan kebergantungan. Selanjutnya kita masuk ke deskripsi rinci kebutuhan. Di sini ada kebutuhan antarmuka eksternal. Nah, kebutuhan antarmuka eksternal pada perangkat lunak PC mencakup kebutuhan antarmuka pemakai, antarmuka perangkat keras, dan antarmuka perangkat lunak. Nah, di antarmuka pemakai dalam hal ini masyarakat sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh user interface-nya seperti ini. Nah, ini pada laporan masyarakatnya. Nah, ini adalah user interface administrator di mana terdapat form login terlebih dahulu. Selanjutnya adalah tabel penyebaran. Ini di halaman indeks. Selanjutnya tabel laporan masyarakat. Jadi laporan-laporan masyarakat terkumpul di sini. Nah, selanjutnya ini adalah form atau halaman update data. Jika ada pengupdatean data. Nah, ini ada form registrasi di sini. Nah, di sini untuk kebutuhan perangkat kerasnya, ya ada seperti biasa, personal computer, PC, keyboard, mouse, internet. Nah, antar muka perangkat lunak, di sini ada kita mengelola database dari sistem PC adalah MySQL yang terkoneksi dengan PHP, Hypertext Preprocessor. Nah, ini adalah gambar diagram konteksnya seperti ini. Dan untuk selanjutnya ini adalah DFD-nya. Dan di sini terdapat entitas yang ada pada database, antaranya entitas COVID, entitas data laporan, dan entitas tabel admin. Berikut isi entitasnya. Ada ID kota, nama kota, sampai tanggal. Di sini ID kota UID, dan pada entitas data laporan, NIK masyarakat merupakan UID-nya. Serta pada tabel admin, UID yang menjadi UID adalah username. Ini adalah kebutuhan-kebutuhan non-fungsionalnya. Di antaranya ialah SKP LPC 10, di mana 24 jam real time kita menyediakan, tidak pernah gagal. Selanjutnya portable, sudah diadopsi pada lingkungan sistem operasi Microsoft, Windows, Microsoft Office C, DBMS, PHP MyAdmin, dan simplicity, simple, tampilannya mudah dipahami. Dan untuk bahasa komunikasinya kami menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin cukup. Nah, ini termasuk indeksnya. Ini halaman klien, di mana termasuk halaman masyarakat. Nah, di sini pantau corona, pantau terus COVID-19 secara real time. Di sini ada beberapa menu, pantau data penyebaran, dan laporkan keluhan untuk masyarakat. Kita langsung saja lihat data. Nah, otomatis langsung kepada tabel penyebaran. Di sini terdapat kota-kota, nama-nama kota, di mana ini sangat jarang sekali ditemukan secara detail untuk per kota seperti ini. Mungkin kebanyakan per provinsi, nasional, maupun skala internasional. Ada beberapa data yang telah diinput. Nah, di sini masyarakat bisa langsung mencari nama kota yang diinginkan. Semisal kita akan mencari Surabaya, di mana kasusnya. Nah, Surabaya Raya. Di sini Surabaya merupakan paling tertinggi kasus COVID-19-nya. Misalnya kita Bogor, nah otomatis tertera di sini seperti itu. Nah, bagi masyarakat yang ingin melaporkan keluhannya, bisa pada form berikut.
tinggal masukkan NIK sebagai contoh. Misal kita masukkan NIK, nama lengkap, NIK-nya 999, nama lengkapnya alamat lengkap Jalan Kakap 5 nomor 6 Bekasi. Profesi mahasiswa. Pesan yang diinginkan, ini keluhan yang ingin disampaikan, terserah teman-teman. Butuh dana pendidikan karena saya masih kuliah, teman-teman. Di sini bebas, teman-teman mau isi apa saja, lalu laporkan. Nah, di sini ada berhasil dikirim, berarti laporan teman-teman sudah berhasil dikirim. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman adminnya. Nah, pada halaman admin kita akan disuruh login terlebih dahulu guna pengamanan lebih mutakhir. Di sini saya akan login dengan akun yang sudah terdaftar. Nah, maka akan masuk seperti ini, teman-teman. Nah, semisal kita login dengan akun yang belum terdaftar, kita contoh Sunarno, kata sandi misalnya Sunarno. Nah, kita masuk, kita mencoba masuk, maka akan timbul alert seperti ini. Username atau password salah. Maka untuk kita daftar terlebih dahulu. Sunarno, alamat Villa Indah Tupai. Username di sini bebas, terserah teman-teman. Kita daftar. Nah, otomatis setelah terdaftar, sekarang kita masukkan. Otomatis akan masuk. Nah, pada halaman admin di sini ada beberapa menu bar, data penyebaran, laporan masyarakat. Nah, ini terdapat tabel yang telah tersedia, banyak sekali. Apabila ingin kita menambah kota, menambahkan data baru, contoh nama kota Samarinda, jumlah ODP semisal 7, PDP-nya semisal 3, positif 1, yang sembuh 1, dan yang meninggal 0. Kita lakukan update. Di sini admin harus melakukan update dan data terbaru yang didapatkannya. Sekarang tanggal today, tanggal 15, data. Nah, otomatis data sudah masuk. Kita lihat saja. Nah, kota Samarinda sudah masuk ke daftar tabel penyebaran COVID. Terdapat ID, nama kota, ODP, PDP positif, sembuh, meninggal, update, dan aksi. Selanjutnya kita akan mencoba menu editnya. Seandainya semisal pada Bangkalan Madura ini ada penambahan atau pengurangan, kita dapat melakukan edit formnya seperti berikut. Edit Bangkalan, ODP semisal menjadi 37, PDP-nya menjadi 16, positifnya meningkat menjadi 7, yang sembuh 3, dan yang meninggal bertambah 4. Lakukan as update, today, update data. Nah, otomatis pada kita search saja. Nah, otomatis pada tabel Bangkalan, data berubah seperti itu. Dan apabila kita ingin mendelete data, tinggal ada menu delete pada sisi kanan, teman-teman. Lakukan saja. Kabupaten Bogor contohnya. Kita ingin delete Kabupaten Bogor. Kita lakukan menu delete. Otomatis Kabupaten Bogor sudah terdelete. Kita cari saja. Nah, sudah tidak ada. Yang ada Kota Bogor. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya pada laporan masyarakat, di sini terdapat laporan dan aspirasi masyarakat
yang telah diinputnya. Di sini terdapat NIK, nama, alamat, profesi, dan keterangan. Macam-macam di sini keluhannya. Contoh, kartu prakerja tidak kunjung datang dan lain sebagainya. Kita coba lihat keluhan yang saya inputkan tadi, teman-teman. Nama saya Rizky Akbar. Nah, di sini masuk Rizky Akbar Mubarok, Jalan Kakap 5 nomor 6 Bekasi. Profesi mahasiswa dengan keluhan butuh dana pendidikan. Seperti itu, teman-teman. Ini mudah sekali. Nah, apabila telah selesai, kita dapat logout saja, teman-teman. Logout, nah otomatis kita keluar ke halaman login lagi. Seperti itu. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.